Bayangkan, Indonesia nggak cuma mengandalkan pemain lokal aja buat bersaing di level dunia. Di balik layar, PSSI dan pemerintah lagi gerak cepat. Ada 4 nama besar yang siap dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia, baik di level putra maupun putri. Bukan rumor sembarangan. Ini langsung dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI sendiri, Erick Thohir. Siapa aja mereka? Apa dampaknya buat masa depan Garuda? Dan, gimana peluang Indonesia buat bersaing di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia? Tenang, jangan skip videonya, karena gue bakal kupas tuntas, biar lo nggak cuma jadi penonton, tapi paham betul perkembangan terbaru timnas kita. Naturalisasi, istilah ini udah nggak asing buat pecinta sepak bola Indonesia. Tapi sayangnya, masih banyak yang salah paham soal prosesnya. Naturalisasi itu bukan sulap. Ini adalah proses resmi, di mana seorang pemain yang punya darah keturunan Indonesia, atau alasan tertentu, bisa berganti kewarganegaraan jadi WNI. Tujuannya jelas, memperkuat timnas. Apalagi, di era sepak bola modern, negara-negara besar kayak Jepang, Australia, bahkan Vietnam, udah lama manfaatin pemain diaspora buat nambah kekuatan. Indonesia, kita nggak mau ketinggalan. Dan kali ini, langkahnya lebih serius dari sebelumnya. Nama pertama yang jadi sorotan adalah Mauro Zijlstra. Anak muda berusia 20 tahun ini adalah penyerang potensial yang kini bermain di FC Volendam, Belanda. Mauro bukan cuma asal ngebelah timnas. Dia punya darah Indonesia dan udah menunjukkan ketertarikan besar buat gabung ke Garuda. Bahkan, proses administrasi naturalisasi Mauro udah mulai dipercepat. PSSI berharap, dia bisa resmi jadi WNI sebelum Oktober 2025. Kenapa Oktober? Karena itu adalah jadwal putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia akan melawan lawan-lawan berat kayak Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Mauro juga direncanakan memperkuat timnas U23 di ajang AFF U23 2025 bulan Juli ini, dan kualifikasi Piala Asia U23 September nanti. Dengan catatan gol dan assist yang cukup apik di Belanda, Mauro diharapkan bisa jadi duet maut buat Ula Romeni di lini depan Garuda. Nggak cuma tim putra, kabar baik juga datang buat timnas Indonesia putri. Erick Thohir mengungkapkan bahwa ada 3 pemain keturunan yang juga sedang dalam proses naturalisasi. Mereka adalah Osabel Kop, Isabelle Notet, dan Pauline van de Pol. Ketiganya udah sempat memperkuat timnas putri Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 beberapa waktu lalu. Tapi saat itu, status mereka masih WNA. PSSI nggak mau setengah-setengah. Demi masa depan timnas putri yang lebih kompetitif, terutama di level Asia Tenggara, proses naturalisasi mereka pun langsung dipercepat. Harapannya, kehadiran 3 pemain diaspora ini bisa meningkatkan kualitas permainan, mental bertanding, dan tentu aja, motivasi seluruh skuad putri Indonesia. Buat yang nanya, kenapa sih buru-buru banget naturalisasi? Jawabannya simpel, persaingan sepak bola makin ketat. Erick Thohir bahkan secara terang-terangan menyentil Vietnam. Negara itu baru aja membuat regulasi yang mempermudah naturalisasi pemain diaspora sejak 1 Juli kemarin. Kalau kita santai, siap-siap aja ketinggalan jauh. Indonesia udah punya modal kuat, supporter fanatik, kompetisi domestik yang berkembang, dan sekarang, pemain keturunan berkualitas. Tapi semua itu percuma kalau nggak diimbangi dengan langkah cepat dan tepat dalam memperkuat skuad, termasuk lewat jalur naturalisasi. Tentu aja, naturalisasi bukan cuma urusan PSSI. Erick Thohir menjelaskan, proses ini melibatkan banyak pihak, termasuk Kemenpora, Kemenkumham, hingga Sekretariat Negara. Setelah itu, harus ada persetujuan dari DPR dan tentunya dukungan dari Presiden. Kabar baiknya, sampai saat ini, semua pihak terlibat memberikan sinyal positif. Pemerintah mendukung penuh langkah ini, karena sadar betul, sepak bola bukan cuma soal olahraga, tapi soal harga diri bangsa di kancah internasional. Indonesia pengen punya timnas yang kompetitif, bukan cuma di ASEAN, tapi di Asia, bahkan dunia. Kalau naturalisasi ini berjalan mulus, dampaknya bakal langsung terasa. Di tim putra, lini depan Indonesia bakal makin tajam dengan kehadiran Mauro Zijlstra. Dia bisa jadi alternatif serangan bersama Ula Romeni, Rafael Struijk, atau Ragnar Oratmangoen. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal bisa menciptakan keseimbangan yang selama ini dirindukan. Di sisi lain,
Tim U23 kita bakal lebih siap menghadapi Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Asia U23. Sedangkan di tim putri, 3 pemain diaspora tadi diproyeksikan jadi tulang punggung buat menghadapi lawan-lawan berat di level Asia Tenggara. Nggak cuma skill individu, mereka juga bakal bawa pengalaman bermain di luar negeri yang bisa nular ke pemain lokal lainnya. Tentu, semua ini nggak bisa dilihat dari sisi positif aja. Ada juga tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya, proses administrasi yang bisa aja molor atau terganjal birokrasi. Selain itu, integrasi pemain naturalisasi ke dalam sistem tim juga butuh waktu. Chemistry, adaptasi, dan penerimaan dari pemain lokal jadi kunci utama. PSSI dituntut nggak cuma fokus soal status kewarganegaraan, tapi juga soal mentalitas dan kekompakan tim. Jadi, langkah PSSI dan pemerintah udah jelas. 4 calon pemain naturalisasi ini adalah bagian dari strategi besar buat bawa Indonesia naik level di kancah internasional. Sekarang tinggal nunggu, apakah prosesnya bakal lancar, dan apakah mereka bisa langsung nyetel sama permainan timnas. Gimana menurut lo? Apakah Mauro Zijlstra layak jadi tumpuan di lini depan? Atau 3 pemain keturunan di timnas putri bisa jadi kunci sukses kita? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Garuda di dadaku, semangat juang untuk merah putih. Hari ini, dunia sepak bola terdiam, menangis. Diogo Jota, pemain 28 tahun yang dikenal rendah hati, pekerja keras, dan penuh talenta, kini pergi untuk selamanya. Dan yang lebih menyayat hati, dia tidak pergi sendiri. Sang adik tercinta, Andre Silva, yang juga seorang pesepak bola, ikut menjadi korban. Tragedi kecelakaan mobil di Spanyol merenggut mereka berdua. Sebuah pukulan besar, bukan cuma buat Liverpool, bukan cuma buat Portugal, tapi buat seluruh keluarga besar sepak bola dunia. Kabar duka itu datang pada Selasa dini hari waktu Spanyol. Diogo Jota dan adiknya, Andre Silva, mengalami kecelakaan tragis di jalan tol AP9, wilayah Galicia. Diduga akibat hujan deras dan jalanan licin, mobil yang mereka kendarai kehilangan kendali dan menghantam pembatas jalan. Tim medis yang tiba di lokasi hanya bisa memastikan nyawa Jota dan Andre tidak tertolong.